Saat ini, film berakhir bahagia jadi cermin keinginan warga. Preferensi ini dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan budaya warga. Kecenderungan menyukai akhir bahagia atau happy ending bukan hal baru. Fenomena ini tampak dari hasil analisis tim jurnalisme data Kompas terhadap 961 film dan 509 serial di Netflix yang masuk daftar 10 tayangan terpopuler tiap pekan selama Juli 2021 hingga Juli 2025. Sebanyak 53,28% film berakhir bahagia atau tokoh mencapai tujuannya. Sebesar 24,87% berakhir tragis atau sedih dan 21,85% berakhir ambigu atau menggantung. Pola serupa terlihat pada serial, yakni 55,6% berakhir bahagia, 15,6% berakhir tragis, dan 28,88% ambigu, serta 0,2% belum diketahui karena masih tayang. Happy ending mendominasi hampir semua genre film tersebut, kecuali kriminal, fiksi ilmiah, horor, misteri, thriller, dan musikal. Dalam periode Januari 2007 hingga Agustus 2025, porsi terbesar film terlaris produksi dalam negeri dari kelompok tayangan berakhir bahagia mencapai 40,7%, akhir ambigu 32,63%, dan akhir tragis 26,67%. Tayangan happy ending memberikan sebuah harapan pada penonton dan bisa menjadi eskapisme untuk meluapkan realitas personal yang tidak bahagia. Sementara sad ending, meskipun menyedihkan, seringkali mengajak penonton untuk merefleksikan hidup yang tidak seindah dalam drama-drama happy ending. Saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Pagi, dan saya tidak sendiri. Di sini sudah ada bersama saya ada rekan saya. Tapi sebelumnya saudara, dari hasil analisis tim jurnalisme data Kompas, saat ini film berakhir bahagia jadi cermin keinginan warga. Lantas, apa saja yang mempengaruhi fenomena ini dan apa dampaknya bagi penonton? Nah, yang tadi saya sebut, kita akan bahas bersama Ratna Sriwidi Astuti, anggota tim jurnalisme data harian Kompas, dan juga tersambung secara daring Irfan Agia, psikolog konsumen dan bisnis. Selamat pagi Mbak Ratna, Mas Irfan. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Oke, nah ini mantap nih, pagi-pagi kita sudah disuguhkan dari kemarin ternyata nih Mbak Ratna dengan informasi dan juga data terbaru dari tim jurnalisme data harian Kompas. Nih kalau kita lihat, korannya udah banyak nih saudara di tangan saya ya, dari Jumat 31 Oktober 2025 ada soal film berakhir bahagia cermin keinginan warga hari ini. Dan mungkin saudara juga bisa baca nanti di hari ini ada masih datanya soal film. Tapi kalau kita bahas yang kemarin nih Mbak Ratna. Boleh. Sebenarnya kenapa nih? Temuan apa yang akhirnya ditemukan dari Netflix ya, di sini tertulis ya, dan tim jurnalisme data harian Kompas terkait dengan pilihan antara film happy ending dan sad ending, Mbak? Ya, ini cocok sekali ya ngobrol begini di hari Sabtu ini ya. Jadi tim jurnalisme data harian Kompas menelusuri film-film terlaris di Netflix sepanjang Juli 2021 sampai Juli 2025. Jadi kita mengumpulkan sekitar 900-an film dan kemudian 506 serial. Kemudian kita amati dan hasilnya ternyata baik film ataupun serial sebagian besar itu yang disukai oleh penduduk Indonesia adalah yang berakhiran happy ending, seperti itu. Tepatnya adalah kalau film 53,28% berakhiran bahagia. Kemudian kalau serial lebih banyak lagi, 55,60% serial itu berakhir bahagia. Lalu kemudian tidak itu saja, kemudian kami juga mengamati deretan 15 film Indonesia terlaris. Produksi Indonesia ya ini ya, dari mulai 2007 hingga Agustus 2025 tahun ini. Dan hasilnya serupa, ternyata sebagian besar atau 40,7% juga berakhir happy ending seperti itu. Dan ternyata dari jumlah penontonnya pun untuk film Indonesia, rata-rata film Indonesia yang masuk deretan 15 terlaris ini ya, bisa menyedot pengunjung atau penonton lebih banyak daripada film-film yang berakhiran tragis, sedih ataupun ambigu. Jadi untuk rata-rata satu film berakhiran bahagia produksi Indonesia yang masuk deretan 15 terlaris ternyata mampu menyedot 1,55 juta penonton per film. Wah.
Jadi memang angkanya tinggi ya Mbak ya? Betul, Dan betul. memang jadi mayoritas. Nah kalau tadi kita sudah dengar datanya sedikit, nanti kita lebih banyak gali lagi. Mas Irfan sebenarnya ini apakah dapat disimpulkan memang kehidupan yang saat ini bisa dibilang berat untuk mayoritas masyarakat menjadikan film atau serial sebagai pelarian nih Mas? Ya, sebetulnya pada dasarnya film yang bagus atau menarik itu sangat bergantung dengan selera atau preferensi audiens gitu ya. Namun memang secara umum bisa dibilang happy ending itu disukai oleh sebagian besar audiens, terutama di Indonesia gitu ya. Karena dalam psikologi konsumen, orang Indonesia itu termasuk kelompok yang collectivist culture istilahnya gitu, yang memang menghargai value-value atau nilai-nilai seperti harmoni gitu ya, stabilitas emosional gitu kan. Jadi happy ending ini memberikan semacam emotional closure gitu ya, atau relief setelah konflik-konflik yang mereka tonton gitu ya dalam film atau serial tersebut gitu, di mana memang itu merefleksikan kita kan banyak ketidakpastian gitu ya dalam keseharian kita gitu kan. Kemudian salah satu emotional escape kita adalah menonton film gitu ya untuk mencari hiburan ataupun juga mendapatkan closure tadi seperti itu. Oke, jadi memang bisa disimpulkan jadi penyegaran gitu lah ya Mas Irfan ya bagi Ya, bagi betul. segelintir orang gitu. Mbak Ratna, tapi kalau dilihat dari judul-judulnya nih, ada gak nih contoh judul-judul yang mungkin Mbak Ratna temukan menarik gitu? Dan apakah memang rata-rata dari film-film tersebut mungkin udah ada yang Mbak Ratna nonton dan memang menumbuhkan harapan gitu di filmnya ini? Iya benar, jadi memang kalau judulnya kita saking banyaknya 900 film dan 500 sudah sampai pusing ya Mas ya. Tapi memang film-film happy ending ini memang dari kami ngobrol dengan narasumber dan juga yang warga yang suka film-film berakhiran bahagia ya, memang mereka inginnya satu menginginkan film yang happy ending karena tidak mau pusing. Jadi setelah selesai menonton mereka pengennya lega bahwa lakonnya itu bisa mencapai tujuan dengan happy dan pulang tidak dengan aduh sedih kenapa ya ini meninggal dan sebagainya seperti itu. Dan juga memang dari temuan kami berdiskusi dengan narasumber ini merupakan cerminan preferensi ending ini bisa jadi indikator cerminan situasi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi kalau memang masyarakatnya sedang ada tekanan, penduduk akan lebih cenderung mencari film-film dengan happy ending untuk menumbuhkan optimisme, harapan seperti itu. Oke, nah sama pertanyaan berarti jadi pelarian ya Mbak ya? Betul. Kalau dari wawancara yang di Salah satunya iya, karena capek dan segalanya berpikir tentang kesibukan sehari-hari dan masalah-masalah seperti itu. Oh, Mbak Ratna ngomongnya kayak lagi curhat nih ya. Iya, saya Jadi curhat. juga ikut merasakan ya. Betul, Mungkin pas lagi lihat data ini, benar juga ternyata ya tanpa disadari dari data yang kompleks tadi dari 900 film ini Mbak. Tapi bagaimana dengan tadi ada akhir ambigu dan akhir tragis atau sedih ini? Nah menurut Mbak gimana nih? Dua ini kan cukup bersaing juga ya. Betul. Menemukan ada temuan lain nggak Mbak di dalam dua? Nah ini yang menarik ya. Jadi memang secara umum sebagian besar penduduk Indonesia seleranya masih happy ending. Tetapi sudah mulai ada pergerakan selera karena dari kami menitipkan pertanyaan di jajak pendapat Litbang Kompas, ternyata hasil di sana 50,7% penduduk Indonesia itu menyukai hasil yang atau film atau tayangan yang berakhir sedih dan bahagia atau ambigu seperti itu. Jadi ini mulai ada pergeseran selera dan bahkan ketika kita cek data-data yang lain ternyata film-film Indonesia yang diproduksi setiap tahunnya proporsi film ambigu itu mulai naik akhir-akhir ini. Kalau dulu 4 per tahun yang masuk film terlaris, sekarang mulai 7 sampai 8 per tahun. Oke. Gitu. Mas Irfan, kalau melihat tadi adanya pergeseran itu sebenarnya balik lagi ke preferensi atau sebenarnya kalau kita lihat dari secara psikologis itu juga dipengaruhi oleh kejiwaan seseorang, Mas? Ya, jadi memang kembali pasti ada sisi preferensi gitu ya. Jadi tadi dari tim jurnalis data Kompas juga melihat ada pergeseran. Nah, memang tapi kalau dari sisi psikologi konsumen gitu ya, untuk segmen penonton tertentu gitu, misalnya orang-orang yang senang atau looking for sad ending atau yang ambigu, itu biasanya mereka orang-orang yang mencari refleksi gitu atau mencari depth gitu. Jadi sad ending itu justru menurut mereka itu menciptakan emotional impact yang lebih kuat gitu ya. Jadi mereka merasakan istilahnya itu emotional payoff gitu. Jadi bukan sekedar bahagia atau sedih gitu, tapi endingnya ambigu. Tapi sekarang juga ada tren lagi gitu ya, yang istilahnya tuh bittersweet ending gitu. Jadi ending yang sifatnya itu realistis gitu ya, mungkin sedih gitu ya, tapi
di satu sisi juga itu sesuatu yang realistis gitu, sehingga orang menganggap bahwa ini akan semakin relate dengan mereka, karena di dunia nyata kan kita tidak selalu baik-baik saja gitu ya, selalu bahagia, akan ada ending yang istilahnya itu bittersweet gitu ya, manis tapi juga ada asamnya gitu istilahnya. Itu juga menjadi tren yang mungkin juga akan terlihat banyak juga di Indonesia seperti itu. Oke, Mas Irfan, tapi ini apakah tadi kita kalau bicara soal film dipengaruhi oleh kondisi seseorang, kondisi kejiwaan, kondisi mood atau preferensi, tapi sebaliknya, apakah film ini juga nantinya memang diekspektasikan untuk mempengaruhi mood dan bahkan sampai kejiwaan seseorang, Mas? Ya, pasti gitu ya. Kenapa? Karena salah satu elemen dalam film itu adalah membangkitkan emosi gitu ya. Dan kalau dalam sisi psikologi juga, ketika kita menonton ada hormon-hormon yang rilis gitu ya ketika menonton. Seperti misalnya ketika melihat sesuatu yang happy gitu ya, atau bahagia, itu ada hormon-hormon endorfin gitu ya. Situasinya memang secara biologi pun itu adalah sesuatu yang terjadi gitu ya di dalam tubuh kita sebagai manusia gitu. Nah, ketika kita menonton happy ending gitu ya, itu juga ada sesuatu yang membuat kita merasakan emotional closure tadi gitu ya, atau film itu juga kita bisa treat sebagai emotional regulation tool gitu ya, atau alat untuk meregulasi emosi kita gitu, atau istilahnya menyeimbangkan gitu ya. Jadi ketika saat kita misalnya ingin mencari suatu refleksi atau value, kita punya question yang berat gitu ya, mencari film yang ambigu atau sad ending membuat kita banyak berpikir gitu, itu juga menstabilkan emosi kita. Begitu juga saat kita sedih gitu ya, atau mood kita lagi tidak bagus, mencari film yang happy ending gitu istilahnya, itu juga akan menstabilkan emosi kita gitu. Jadi bisa dibilang menonton film juga adalah suatu hal untuk meregulasi atau menyeimbangkan juga emosi kita, seperti itu. Regulasi dan menyeimbangkan. Mas Irfan, kalau kita lihat secara awam gitu ya, Mbak Ratna juga ya, memang benar sih kalau di medsos-medsos tuh pada rekomendasi film tuh udah bahkan sampai ngomong, ini di episode ini nonton deh, jangan lupa nonton sampai episode ini karena kalian bakal nangis kejer, kalian gak stres lagi. Jadi meluapkannya malah lewat film itu gitu ya. Kayak mungkin mereka stres sehari-hari, tapi dituangkannya lewat cerita sedih di dalam film tersebut. Betul. Mas Irfan lagi nonton film apa atau lagi nonton series apa nih? Boleh di-spill gak? Banyak nih, jadi kalau di Netflix juga sekarang juga macam-macam ya gitu, karena kan memang dari sisi dari sisi happy ending gitu ya, memang secara global pun juga banyak mendominasi gitu. Kalau saya sekarang lagi banyak nontonnya serial Korea gitu ya, kemudian juga serial-serial film Jerman gitu, dan memang ini menarik juga gitu karena audiens setiap negara itu berbeda gitu, tapi memang secara global happy ending itu menjadi sesuatu yang disukai atau diminati. Tapi khusus untuk Indonesia atau audiens Indonesia sendiri, karena memang konteks sosialnya itu tadi, kita kolektivis gitu ya, senang value-value yang sifatnya harmoni, kekeluargaan, stabilitas emosional, itu that's why tidak heran gitu ketika tim jurnalisme Kompas juga menemukan gitu, top 10 gitu ya, dari mostly itu adalah happy ending juga, seperti itu. Oke, kalau Mbak Ratna tadi serial Korea, kalau Mbak Ratna apa nih? Saya sedang menonton The Diplomat series 3 yang baru keluar. Wah. Diplomat, menarik. Mas Irfan nonton juga nih nanti, abis ini mungkin Nonton bisa juga. cerita-cerita ya kita abis siap. ini. Kalau aku nggak ditanya nih nonton apa, enggak bercanda. Kalau aku lagi nonton series-series lama nih, Wah. series-series yang mungkin legend sebelumnya, Oke, tapi apa itu? kalau di aplikasi tuh udah mulai tertulis ini udah mau nggak tayang lagi, udah mau iya. diturunkan, Udah jadi itu yang aku tayang lagi. kejar gitu. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, siap. Nah tadi menarik, Mbak Ratna juga sempat menyebut ada temuan juga dari tim jurnalisme Data Kompas yang menemukan fakta semakin tinggi kelas ekonomi maka kecenderungannya menyukai film atau serial happy ending. Nah bagaimana Mbak menanggapi adanya temuan ini, Mbak? Nah, ini yang menarik ya dari jajak pendapat yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas, memang sebagian besar penduduk Indonesia menyukai ending yang ambigu. Tetapi kemudian kita coba kulik-kulik lagi dan kemudian kita pisahkan gimana sih behavior penduduk yang aktif menonton. Aktif menonton ini kita definisikan sebagai menonton lebih dari 1 kali sebulan. Jadi yang memang hobinya hampir tiap minggu lah ya ke bioskop. Nah kemudian ternyata dari situ kita melihat adanya suatu pola bahwa semakin naik kelas ekonominya, maka
proporsi penonton yang menyukai happy ending ini makin besar. Jadi kalau di kelas bawah itu 33,3% yang suka happy ending, walaupun memang tetap ambigu nomor 1 ya. Kemudian membesar ketika di kelas atas menjadi 40,7% di kelas atas. Tuh, Mas. Jadi tampaknya semakin meningkat kelas ekonominya, semakin menghindari kisah-kisah sedih seperti ini. Nah, tadi Mbak Ratna menarik. Mas Irfan ini kenapa nih Mas? Menghindari yang muatan atau endingnya sedih gitu. Ya, ini juga menarik gitu. Jadi memang ada beberapa studi juga yang menunjukkan bahwa semakin ke atas kelas ekonomi gitu ya, mereka tidak selalu menjadi misalnya atau mencari happy ending gitu ya, tapi mereka lebih suka film-film yang memberikan emotional resolution yang bermakna gitu. Kenapa? Karena salah satu hipotesanya adalah orang dengan status ekonomi yang tinggi, mereka cenderung punya, kalau dalam psikologi itu istilahnya locus of control internal gitu ya. Artinya mereka itu terbiasa untuk mengendalikan hidupnya. Terbiasa hidupnya tuh lebih sudah terkontrol gitu ya. Karena itu mereka tuh nggak selalu butuh pelarian emosional gitu ya lewat happy ending. Mereka akan lebih terbuka gitu terhadap film dengan ending yang ambigu gitu ya, kemudian atau yang reflektif, asal ada makna intelektual yang atau moral yang jelas gitu. Karena mereka secara hidupnya itu sudah lebih terkontrol gitu ya. Mereka tidak selalu mencari happy ending, tapi mencari film-film yang memberikan resolusi gitu ya, atau ending yang reflektif seperti itu. Oke, kenapa Mas Irfan tapi? Apa karena memang tadi berkutat pada karena sudah adanya manajemen waktu yang lebih baik atau manajemen kehidupan yang lebih baik, seperti itu memang ya? Betul, hipotesa saya seperti itu. That's why mereka tidak menjadikan film itu sebagai pelarian gitu ya. Berbeda mungkin dengan semakin ke bawah atau semakin menengah ekonomi, kan ada dalam setiap kesehariannya banyak hal-hal yang lebih difokuskan gitu ya. That's why ada istilah jadi pelarian gitu kan, nonton film itu untuk menghibur diri gitu ya, untuk rilis beberapa hormon-hormon tadi. Tapi untuk orang yang semakin kelas ekonomi atas, karena mereka itu sudah terbiasa memanage waktunya mungkin dengan baik, sudah diurus gitu ya, dengan banyak support karena mereka punya kemampuan ekonomi yang lebih gitu, makanya mereka akan lebih terbuka gitu, dan film-film yang tidak hanya happy ending tapi mungkin sad ending atau mungkin ambigu seperti itu. Oke, Mas Irfan penjelasannya tadi juga bikin kita jadi oh iya ternyata seperti itu ya Mbak ya. Mbak Ratna tapi tadi sempat nyebut adanya kecenderungan untuk pergi aktif gitu ya untuk menonton di bioskop. Nah tapi kan kalau ini kita lihat datanya dari Netflix nih Mbak. Jadi ini mix gitu lah ya, dicampurkan datanya. Tapi ada perbedaan nggak sih Mbak antara yang pergi ke bioskop ini dari data tim jurnalisme harian Kompas, atau secara umum film aja, atau ada perbedaan antara yang datang ke bioskop dan yang tidak datang ke bioskop itu juga mempengaruhi apa data yang dikeluarkan oleh harian Kompas? Kalau datanya polanya hampir sama ya, tetapi memang kemarin ngobrol dengan beberapa narasumber kami mengatakan bahwa pergeseran selera yang tadi ya Mas ya, itu juga dipengaruhi oleh munculnya banyak aplikasi-aplikasi streaming seperti Netflix yang menawarkan keberagaman genre dan kemudian kisah-kisah, sehingga masyarakat tuh pilihannya jadi lebih banyak seperti itu. Oke. Tapi yang menarik adalah ternyata orang-orang yang ke bioskop ini ada beberapa kalangan yang memikirkan pengalamannya sinematik secara holistik gitu ya. Jadi dia maunya kiri kanan ya. Betul. Jadi ada gitu. yang kami wawancara ini Mas Ivan, seorang yang hampir tiap minggu ke bioskop, dan dia itu misalnya ada film mau rilis sore gitu ya. Film sore, nah ini seminggu sebelumnya dia udah mulai berdiskusi dengan teman-teman segengnya menonton, kemudian mereka akan book dan pasang di Google Calendar mereka untuk menonton di hari pertama, dan row-nya harus selalu tengah, DEF, dan pas tengah, dan harus bersisian. Jadi menurut dia menonton dengan siapa dan di kapan harus hari pertama itu sama pentingnya dengan film yang akan ditonton, seperti itu. Oke, itu jadi sebuah cabang riset yang baru ya Mbak ya, judul riset yang baru nih. Iya menarik banget nih. Jadi tadi kalau kita bisa simpulkan memang untuk data yang kita punya sekarang dari jurnalisme data harian Kompas menunjukkan bahwa ending film ini serial terpopuler di Netflix ini ditemukan untuk happy ending gitu ya tadi. Lalu juga bahkan sampai udah mulai ke arah bagaimana dia nonton itu juga mempengaruhi. Tapi memang seberapa penting sih Mas Irfan untuk kayak experience nonton ini membangun mood dan membangun secara tidak sadar gitu ya hal-hal spesifik seperti hal-hal kecil seperti ini?
Betul. Nah, ini menarik sekali, mungkin mau menyambung dengan yang tadi bioskop gitu. Ada nggak sih perbedaan untuk nonton serial Netflix? Mungkin biasa di laptop, di TV gitu ya, dengan yang bioskop gitu. Jadi, kalau dalam psikologi konsumen itu ada istilahnya sunk cost effect gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang menonton film di bioskop, mereka punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap film tersebut. Kenapa? Karena ketika mereka menonton ke bioskop, mereka sudah berinvestasi satu waktu gitu ya. Mereka mungkin udah macet-macetan di jalan gitu ya ke bioskop gitu ya. Mereka udah investasi uang gitu ya. Karena kan bayarnya mungkin lebih mahal untuk experience tadi gitu ya. Dan juga mungkin tenaga gitu ya. Jadi secara psikologi ini disebut sunk cost effect gitu. Dimana karena sudah bayar tiket, mungkin udah beli popcorn gitu ya, udah janjian, udah banyaklah waktu yang Nyari diinvest untuk parkir gitu ya Mas Irfan ya. bioskop, cari parkir gitu. Bahkan mungkin nggak dapat, jadi telat gitu ya berapa menit gitu. Jadi mereka mengharapkan ada reward emosional yang lebih besar di akhir film. Makanya ekspektasi dan intensitas mereka untuk menonton jadi lebih tinggi gitu. Karena mereka sudah berinvestasi banyak hal tadi. Makanya mungkin film yang happy ending itu jadi lebih disukai gitu. Karena itu yang mereka harapkan juga gitu. Udah jauh-jauh datang, investasi banyak hal. Jadi ketika endingnya itu mungkin tidak sesuai harapan mereka, mereka kecewanya akan lebih dalam lagi gitu. Tapi ketika happy ending gitu, mereka merasa diberikan reward tadi seperti itu. Jadi sangat menarik kalau dari sisi psikologi itu berbeda sekali untuk orang yang nonton mungkin karena tinggal misalnya habis mandi gitu ya, udah enak nonton di TV gitu kan, sangat santai gitu. Beda sisi emosionalnya dibandingkan dengan tadi gitu, ke bioskop, cari parkir, janjian, mereka ekspektasinya akan lebih dalam dan lebih tinggi terhadap film tersebut gitu. Oke, jadi memang sebenarnya mau apapun endingnya, tapi ternyata kalau nonton di bioskop atau nonton di rumah itu juga perlu effort yang berbeda dan itu ternyata mempengaruhi. Betul. Nah, oke, Mas Irfan, Mbak Ratna, ini pertanyaan yang mungkin pengen diketahui juga oleh saudara di sini. Sebenarnya kalau dari wawancara Mbak dengan para narasumber, ada gak sih mereka juga menyampaikan saran untuk para sineas di luar sana kayak memproduksi film yang seperti apa, dan sebenarnya tuh apa yang jadi harapan para penonton film sih? Mungkin boleh berbicara untuk diri sendiri, Mbak. Untuk diri sendiri ya. Nah, tapi begini, dari beberapa narasumber kami yang mungkin juga pemirsa bisa baca di Harian Kompas atau Kompas ID, ada beberapa titipan bahwa memang kita tidak boleh dinabubukkan dengan film-film happy ending. Memang bagus memberi harapan, tetapi mungkin tema-tema yang berat dan kemudian meningkatkan kesadaran sosial yang lain itu juga harus tetap diproduksi seperti itu. Oke, jadi penting ya untuk melihat sebuah injeksi pesan dari film tersebut. Jadi memang sekali-sekali hahihi boleh, tapi jangan lupa untuk lebih aware lah ya, gitu ya. Nah itu hal yang penting juga. Nah kalau dari Mas Irfan bagaimana Mas? Ya, tentu kalau film kan banyak elemennya ya, seperti pemilihan cast gitu ya, atau ada chemistry dan cast-nya. Tentu saja kita sebagai penikmat film inginnya gitu semua elemen tadi itu bersinergi atau harmoni. Tapi mungkin juga terkait mungkin tren yang tadi diantisipasi oleh tim jurnalisme Kompas, saya juga mengamini bahwa mungkin kedepannya akan banyak ekspektasi untuk ending-ending yang misalnya ambigu atau bittersweet gitu ya. Kenapa? Karena secara ilmu marketing gitu ini akan bagus. Kenapa? Karena akan banyak istilahnya kalau di marketing itu word of mouth gitu ya, atau orang-orang yang membicarakan gitu ya film ini karena penasaran gitu kok endingnya seperti ini, atau mungkin ada ending yang multi interpretasi gitu. Jadi mungkin saya, Edwin dan juga Mbak Ratna gitu punya perbedaan gitu ya dalam menginterpretasikan ending film tersebut gitu. Jadi ketika ada film-film yang bergenre seperti itu juga akan bagus untuk sineas film karena akan semakin banyak orang yang bercerita gitu ya, kemudian membagikannya di media sosial sehingga industri film juga akan semakin banyak peminatnya dan juga banyak yang akhirnya jadi penasaran gitu untuk menonton film-film tersebut seperti itu. Oke, jadi domino efek ya, dan bahkan nantinya jadi diskusi kita juga bisa makin dalam gitu ya. Jadi kalau nongkrong nggak cuma main HP tapi bisa ngomongin film gitu ya Mas Irfan ya. Salah satu contohnya Mas Irfan, Mbak Ratna terakhir, tim mana nih? Tim sad ending, happy ending, atau yang tadi akhir ambigu, atau yang mungkin ya open ending gitu kita ngomongnya ya. Mas Irfan dulu. Kalau saya pribadi, saya cenderung lebih suka yang open ending gitu ya, atau istilah bittersweet ending juga gitu. Karena tadi gitu, jadi akhirnya kalau kita nongkrong atau ngobrol banyak sekali topik-topik yang bisa dibuka gitu ya untuk berdiskusi. Bisa bikin mikir juga ya, Mbak Ratna. Gimana nih? Sekarang sejauh ini lebih banyak happy ending Mas. Happy ending. Jadi
kesel kalau misalnya nonton film sad ending. Bawaannya tadi mikir, pulang tuh masih, aduh kok dia tidak Jadi ikut sesuai baper ya, dengan Mbak? harapan. Iya, seperti itu. Oke, nah saudara, kalau saudara yang mana nih? Mungkin bisa nih abis ini kalau lagi nonton, bisa sambil update sosmed, tag kita di Sapa Indonesia Pagi untuk kasih tahu ending mana yang saudara sekalian pilih. Nah, terima kasih banyak sekali lagi waktunya Mbak Ratna dan juga Mas Irfan atas waktunya. Terima kasih juga saudara. Jangan kemana-mana karena abis ini masih ada informasi lainnya.